Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab Tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika yang mirip aljabar. Dulu di antara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka nol itu ya, angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya juga karena nggak pernah ngajar tasawuf nggak pernah torekoan nggak tahu mujahadan ya, soalnya dia itu kalau saya mlebu surga kan wis pantes mulane tafsir kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu. Nah muridnya pantas, muridnya itu kaya pantas. Oh, so guru tafsir, oh, ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu, kalau sama-sama mungkin yang buswago juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian? Tapi muridnya juga bisa, ya rapantas, bener rokok ya rapantas. Kok terus cilik hati, gitu. Tapi lu rapantas itu guru nih. Ternyata Allah itu suka. Dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinal, melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat, dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean itu, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya orang, ngerti nabi ya orang, ngerti swarga ya orang, ngerti neraka orang. Tapi wedine neraka itu nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane ku koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena. Tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau di mana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, tidak PNS, enggak ya guru saja, ikhlas. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umatnya kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niku guru tenan, ora rido nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kowe kan enggak mulang ora rido nak kowe miskin. Akhirnya boleh sing gaji, nak gajine kurang ya pindah pokoke. Iku ora guru iku. Iku pekerja no. Tapi ya apik lah timbang nolong. Ya, tapi ya enggak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan? Dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Jadi betul, ini kisah wali. Sampai kan gak wali, jadi ada ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah para malaikat. Nisbatus naini ilal wahid wasalis waroba iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoknya kowe nak gawe angka mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid, awisnaini ilal wahid, awisalah ilal wahid, kulun ala hakin sawa. Lamanya
Jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya kok 4, 4 kok 3, 3 kok 2, 2 kok 1. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu sepadha wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau juga tuh jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora iso jawab, pinter tenan. Awas wonten, yo iku jenenge ulamaku. Matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok takoki marab juga. Ya repot. Ora aku direncana mau usul fikih karangan Imam Amudi. Aku nglawan malaikat mau apa sing malaikat. Nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah di MGS madrasah sarang, ini madrasah babai dari kemana? Iku anggaran bocah pelajaran tauhid untuk papat, wah segitu gak ahli swarga. Mergo tauhid tem jeblok. Tapi anggar sing tauhid dodok itu 8, senajan tau fikih 5, tasawuf papat itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapat ini. Jadi dari malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote atau kita papat neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Jadi kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa enggak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu karena malaikat ketika iman itu wajar iman. Memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah ada ditunggoni Muhammad, tidak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika. Nisbatusna ini ilal wahid, wassalasa wal khamsa, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu, wal ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat semua itu. Karena semua angka mesti dimulai dari satu. Ya wes. Akhirnya malaikat ya seangka cek miliatan wis makhluk cek dibalik miliatan ratusan miliar gak ono ngaruh tetep itu kabeh far'ul wahid dimulai dari al-wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi dari nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabangnya. Maksudnya iku asal usulnya tetep mana banyak ulama nak gawe guyonan buat tenan tapi ya rodok tenan itu artinya ya coba imani tapi ya kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah dikumpulno apa ning bismillah dikumpulno ning ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Jadi ku ketok nak Quran minallah nggih nuqtatil wujud titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya gambar apa ya? Gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar roken keriting misalnya. Tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud. Apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi. Kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wabi yakunu ma yakun dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti ba adalah nuqtatil wujud awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah. Sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa. Dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya 0 itu nggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud, nggak boleh diciptakan oleh 0. Mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang
wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari satu. Maka engkau ya Allah harus satu. Karena malaikat itu taslim. Sekamane itu sawang ngendikan, wong ngene kok mbok takoki marah juga. Malah diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Mana kalau nunggu suwun, boleh kalau suwun jenengan nak mati, pokoknya latihan tauhid mulai saiki sehingga pas sampai mati, itu pun benar. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen. Kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru, dan sebagainya. Kalau kita pengguna, iya. Kalau tahu dengan makna tahu, iya. Tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebenarnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga tidak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita. Ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau kita dari tidak ada menjadi ada itu nyata. Berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Jadi disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah, sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir. Baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling duru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat. Setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar. Wastaghfir ditambah 3. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astagfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenang tafidis. Kan kacau. Setelah kamu istighfar, kamu memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir. Baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi. Dengan termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Amudi, tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika. Sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatusnaini wasalah sawar rofi ilal wahid kada wakada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angkat banyak kayak apa, nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu. Yang pokok adalah satu. Yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh mantuk-mantuk sih. Daripada kamu belajar mana sadok. Sadok ya, sesuai swarga ribet ya Allah.